Halo, apa kabar netizen? Salam jumpa dengan saya. Bagi yang sudah mengenal saya, belum perkenalkan, saya Yohanes Nusi. Channel baru saya akan bercerita tentang komentar terhadap pemberitaan, terhadap kasus, terhadap peristiwa. Dan kali ini saya akan komentari, yaitu soal vaksinasi, mematikan atau menyelamatkan. Jangan kemana-mana, bersama saya, Samuan. Ya, netizen, kita tahu bersama bahwa akhir-akhir ini Indonesia, bahkan Papua dan khususnya Kabupaten Mimika, kita sedang menyelesaikan atau ikut mendukung proses penyelesaian program serbuan vaksinasi COVID-19, dan di mana-mana itu diselenggarakan baik oleh pemerintah langsung melalui tim COVID atau melalui pihak-pihak swasta yang bekerja sama dengan pemerintah, semua dalam rangka menuntaskan target penyelesaian program vaksinasi ini kepada seluruh masyarakat. Bahkan dalam rangka menyambut Hari Olahraga Nasional dan Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Suarawi, yang keduanya akan diselenggarakan juga di Kabupaten Mimika, PON sebagai salah satu klaster di Papua. Nah, program vaksinasi ini sangat menarik karena akan membantu seluruh proses yang diwajibkan harus dilaksanakan, bahwa semua orang, bahkan terlebih seluruh anggota Sub PB PON, panitia pelaksana, dan para atlet semua harus wajib mengalami vaksinasi. Ada hal-hal yang penting untuk kita komentari. Yang pertama adalah dari sisi pelaksanaan program vaksinasi itu sendiri. Saya melihat bahwa program vaksinasi ini sudah sangat baik, dan kita memberi apresiasi kepada para petugas medis yang bekerja sama dengan baik kepolisian, TNI, dan pihak-pihak swasta lainnya, termasuk Sub PB PON Klaster Mimika, yang dalam 2 hari ini menyelenggarakan atau membuka gelar vaksinasi bagi anggota Sub PB PON, para atlet maupun masyarakat secara umum. Meskipun kita tahu bahwa para petugas medis ini cukup bekerja keras dan mengalami kelelahan yang luar biasa, namun suka atau tidak, proses pelayanan yang dilakukan memang harus benar-benar memberikan kepuasan, sehingga masyarakat juga terangsang untuk yang lainnya, khususnya yang belum terangsang untuk mengikuti dan menjalankan program vaksinasi ini. Karena memang masih terbukti banyak sekali masyarakat di Timika yang entah karena alasan apa belum mau ataupun belum melakukan proses vaksinasi sampai saat ini. Meskipun sudah ada imbauan dari pemerintah melalui Dinas Kesehatan bahwa tingkat keterpaparan COVID-19 di Timika juga tidak kurang banyaknya, sehingga program serbuan vaksinasi ini tentu saja harus kita apresiasi sebagai hal yang baik, karena membantu kita sebagai masyarakat, dan kita bisa melakukan vaksin di beberapa tempat tanpa harus kesulitan dan mendapatkan pelayanan yang baik. Hanya saja memang sekalipun apresiasi kepada tim medis dan semua tenaga-tenaga program vaksin ini kita berikan, tetap para petugas juga harus melakukan proses pelayanan yang memadai. Contoh kasus, kemarin saya melakukan vaksinasi di Sub PB PON, dan kebetulan saya sempat
gusar lalu marah kepada salah satu petugas hanya karena persoalan kecil, yaitu kesalahan pada nama. Kebetulan nama anak saya yang ditulis keliru. Mengapa saya bisa gusar? Karena pertanyaan saya ditanggapi dengan ngotot oleh salah satu petugas, dan oleh karena itu saya juga secara spontanitas melakukan tanggapan yang cukup kasar. Nah, saya melihat bahwa harusnya ada komunikasi yang sinergi pada meja yang akan melayani para customer atau pasien-pasien masyarakat yang datang. Nah, dalam kondisi satu meja yang cukup berdekatan, komunikasi itu bisa dilakukan sehingga tidak terjadi kesalahan nama, tanggal lahir, dan yang lain sebagainya. Ketimbang seperti yang disarankan oleh para petugas, bahwa setiap kesalahan nanti kita telepon ke 119 untuk mendapatkan klarifikasi. Atas saran itu juga saya telah melakukan proses klarifikasi karena kebetulan saya juga mengalami kekeliruan pada penulisan tanggal. Seharusnya 19 Mei 1968 tertulis di situ 1 Mei 1968. Dan juga anak saya, nama yang seharusnya Putri hanya ditulis Tri. Nah, kami disuruh untuk melakukan klarifikasi ke 119. Namun kita melakukan kontak ke 119 sampai beberapa kali tidak ada tanggapan. Begitu ada tanggapan, suara yang menanggapi menyatakan para petugas sedang sibuk. Nah, proses ini menjadikan kalau dibiarkan dan itu banyak orang melakukannya, maka dan tidak ada tanggapan yang langsung dari 119, maka itu juga akan menjadi kebingungan para masyarakat. Sehingga penting ini juga menjadi perhatian dari pihak-pihak petugas yang bertugas melayani masyarakat. Tentu kita percaya bahwa Anda juga capek dan kita memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan. Tapi tidak bisa kita berhenti pada proses itu saja, karena ini program nasional dan masyarakat sendiri masih memiliki keraguan-keraguan, maka proses pelayanan itu harus tetap menjadi prioritas. Sehingga yang harus menjadi target adalah kepuasan masyarakat juga. Ini bedanya kalau kita melakukan proses customer service sehingga ujung-ujungnya ketika sudah melayani, ya sudah, yang lainnya tidak digubris. Padahal penting bagi kita untuk memperhatikan bahwa masyarakat yang dilayani harus puas sehingga dia kemudian boleh memberikan apresiasi kepada para petugas. Itu satu hal yang saya lihat masih menjadi kekurangan dan tidak ada salahnya harus dikomentari. Nah, melalui channel ini juga sekaligus saya mohon maaf karena sempat mengalami kegusaran dan akhirnya sempat berkata kasar pada saat hari kemarin dan saya melakukan vaksin kedua. Nah, hal yang berikutnya juga berkaitan dengan program vaksinasi ini secara umum. Ada banyak masyarakat yang belum melakukannya secara berdasarkan dari kemauan pribadinya, karena merasa bahwa penting bagi dirinya untuk melakukan pencegahan terhadap COVID-19. Mengapa ini terjadi? Kita percaya ada pengaruh-pengaruh dari berbagai pihak, tapi juga dari informasi-informasi yang tidak tepat, sehingga terus membuat banyak masyarakat mengalami kebingungan untuk mengambil sikap. Mana yang seharusnya? Mana yang benar? Apakah COVID kebetulan memang dalam banyak siaran dan pemberitaan tidak kurang juga banyak masyarakat yang mengalami dampak dari program vaksinasi ini. Bahkan tidak kurang juga banyak yang meninggal. Itu sebabnya banyak orang mungkin merasa COVID adalah satu hal yang bisa menyebabkan
kerugian dari sisi dirinya, bahkan bisa menciptakan korban nyawa. Padahal sesungguhnya dari beberapa keterangan yang resmi dari pemerintah, apabila kita melakukan vaksinasi, maka di situ akan ditanyai seperti yang saya alami. Saya juga memiliki komorbid. Saya ada gula darah, saya ada asam lambung, dan ada kolesterol. Tapi pada saat itu ketika ada di depan pelayan atau para petugas, kita akan ditanyai, apakah Bapak punya gangguan penyakit yang sudah lama dialami, kemudian apakah darah tingginya normal, dan itu juga diperiksa kembali. Kebetulan istri saya juga salah satu yang dilarang untuk melakukan vaksinasi karena pada saat mau melakukan vaksinasi darah tingginya meningkat. Oleh sebab itu tidak bisa dilakukan vaksinasi. Nah, ini adalah beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh siapa saja yang belum melakukan vaksinasi. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Karena kita sama-sama kan bukan orang medis. Penting bagi kita untuk mendengarkan anjuran-anjuran medik supaya kita semua bisa terhindar dari wabah pandemi COVID-19 ini. Jika tidak berharap atau berdasarkan pendapat kita pada anjuran-anjuran medis, maka tentu saja kita akan mengalami kesalahpahaman atau kita akan keliru untuk memahami bagaimana sebenarnya program vaksinasi ini. Vaksinasi ini tentu saja dari keterangan medis akan membantu kita untuk memberikan kekuatan imun pada tubuh kita. Sehingga ketika kita melakukan aktivitas di antara pandemi COVID ini masih berlangsung, setidak-tidaknya kita punya imun yang cukup tangguh untuk tidak terpapar. Dan itu menjadi penting bagi kita karena kita juga belum tahu kapan COVID-19 ini bisa berakhir. Jadi pilihannya hanya dua. Kalau pertanyaan saya tadi tentang program vaksinasi ini mematikan atau menyelamatkan, dari sisi anjuran medis, tentu saja vaksinasi ini harus kita yakini sebagai cara juga untuk menyelamatkan kita. Ada banyak juga orang dari kalangan religius atau agama. Saya tidak bisa bicara yang lain, tetapi sebagai orang Nasrani, saya bicara soal agama Nasrani. Bahwa faktanya memang banyak orang yang menilai atau memandang vaksinasi ini sebagai program yang berbahaya. Dalam tanda petik, program vaksinasi ini dianggap sebagai upaya untuk melebarkan kerja dari antikris atau yang dikenal dengan 666. Padahal sesungguhnya tidak demikian yang terjadi. Kita salah menafsirkan dan harusnya banyak pemimpin-pemimpin gereja bisa menjelaskan ini kepada anggota atau warga atau umatnya sehingga benar-benar bisa dipahami mengapa ini harus dilakukan. Dan tentu saja contoh itu harus dimulai dari para pemimpin gereja sehingga bisa diikuti oleh umat atau anggota jemaat yang ada di dalamnya. Akan menjadi persoalan jika pemimpin-pemimpin umat belum berani melakukan itu. Dan memang faktanya cukup banyak yang belum berani melakukannya. Maka ini akan menjadi presiden buruk bagi cara berpikir umat Tuhan, karena mereka akan menganggap bahwa sepanjang belum ada perintah dari pimpinan jemaat, maka buat apa kita melakukan vaksinasi. Bagian ini menjadi penting juga untuk dikomunikasikan oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan
kepada para pemimpin agama, sehingga tidak terkecuali semuanya merasa bahwa vaksinasi ini adalah program yang penting dalam rangka membantu kita sebagai umat manusia minimal terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Sekalipun ada anjuran kesehatan agar kita menggunakan masker selalu dalam aktivitas kita, menjaga jarak dan mencuci tangan pada air yang mengalir. Tetapi program vaksinasi ini juga kemudian menyusul sebagai satu-satunya cara yang harus dipakai, karena pemerintah tentu tidak bisa melakukan pembatasan-pembatasan sosial yang berkepanjangan seperti yang sekarang sedang terjadi, atau yang awalnya kita pahami sebagai program lockdown dan kini kemudian berganti dengan PPKM, disusul oleh PPKM level 1, 2, 3, 4. Ini tentu tidak akan mungkin bisa dilanjutkan karena pemerintah juga akan kewalahan dari sisi pemberdayaan, dari sisi pembangunan. Semuanya tentu tidak akan berjalan. Oleh karena itu program vaksinasi menurut hemat saya penting untuk dipertimbangkan. Saya juga bukan siapa-siapa dan saya tidak mengerti apa yang dikatakan oleh dunia medis. Tetapi ada banyak anjuran dari orang-orang medis, dari dinas kesehatan, dari para petugas-petugas kesehatan yang penting untuk kita pertimbangkan. Mengapa vaksinasi ini penting kita jalani? Daripada kita saling polemik antara orang yang satu dengan orang yang lain yang sama-sama tidak mengetahui apa itu vaksinasi. Bukankah lebih baik kalau kita mendengarkan dan mempertimbangkan anjuran medis? Tentu saja saya bisa memastikan bahwa masyarakat di Mimika ini tentu mengharapkan supaya situasi pembatasan-pembatasan ini segera berakhir. Masyarakat boleh beraktivitas seperti sedia kala. Para pencari kerja, para usahawan atau pelaku-pelaku usaha, para tukang-tukang beca, tukang ojek, tukang buah, dan lain sebagainya tentu mengharapkan supaya situasinya boleh normal kembali. Nah, jika itu menjadi harapan kita bersama, maka ayolah, jangan menunggu. Mari sama-sama mempertimbangkan betapa pentingnya program vaksinasi ini supaya semuanya bisa cepat selesai. Dan apa yang ditargetkan oleh pemerintah, vaksinasi boleh berjalan dengan lancar dan sukses, mencapai target yang diharapkan. Dan dengan demikian, tentu saja pemerintah akan mempertimbangkan aktivitas lanjut yang penting untuk masyarakatnya. Terlebih kita akan menghadapi penyelenggaraan PON yang tinggal kurang lebih 1 bulan ke depan. Dan ada banyak orang tentu mengharapkan dapat menyaksikan beberapa cabang olahraga yang siap digelar di klaster Mimika ini. Tetapi di dalam PON juga ada anjuran bahwa terakhir kita dengar dari Kapolda Papua menegaskan bahwa PON hanya bisa ditonton oleh setiap orang yang sudah melakukan vaksinasi. Nah, mari kita mengubah mindset kita bahwa semua ini bukan upaya untuk memaksa, karena memang untuk melakukan vaksinasi itu adalah hak setiap umat manusia, setiap orang berhak menolaknya. Tetapi tidak semua hak itu bisa dipandang menjadi hak seseorang. Karena tentu saja kalau orang berniat berdasarkan haknya untuk mencelakai dirinya, bagaimanapun itu adalah hal yang keliru dan harus ditolong
Oleh karena itu penting untuk dipertimbangkan oleh kita sekalian. Mengapa semua anjuran-anjuran ini diserukan atau disampaikan? Mari kita memahami ini sebagai cara untuk membantu kita, bukan dalam kerangka untuk membatasi kita punya hak asasi. Sebab apa gunanya hak asasi kalau kemudian banyak orang terpapar dan mengalami kematian? Lagi pula, sebagai orang-orang yang beragama, tentu saja kita meyakini bahwa soal hidup dan mati itu adalah urusan yang maha kuasa. Sehingga vaksinasi ini adalah program kesehatan. Mengapa kita tidak mempertimbangkan ini dari sisi kesehatan? Sehingga kalau memang vaksinasi ini digelar untuk membantu seluruh masyarakat dalam rangka terhindar dari wabah yang mematikan dan sudah terbukti membawa korban banyak jiwa di mana-mana, termasuk di Papua dan di Timika ini, maka mari kita memandang ini sebagai bagian dari kepentingan pemerintah untuk menyelamatkan juga masyarakat yang ada di daerah ini. Oleh karena itu, semua saran silakan. Dengan komentar ini saya juga membuka diri bagi siapa saja yang hendak memberikan tanggapan. Justru itu jauh lebih baik dan sangat saya harapkan sehingga bisa terjadi dialogis yang dibutuhkan. Tetapi satu hal yang penting untuk saya komentari juga bahwa secara pribadi saya melihat program vaksinasi ini merupakan upaya dari pemerintah sebagai wakil Tuhan tentu saja untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bahwa kita harus diselamatkan. Jika tidak demikian, tentu saja Tuhan tidak akan memberikan hikmat itu kepada pemerintah, kepada Pak Bupati, kepada Kepala Dinas Kesehatan, dan sehingga program ini kemudian mulai diterapkan ataupun digelar dan dilaksanakan untuk kebutuhan umat manusia. Mari sama-sama melihat bahwa dengan lancarnya program vaksinasi dan kesuksesannya, mudah-mudahan kita semua boleh berharap lebih bahwa tingkat keterpaparan dan secara khusus tingkat kematian akibat pandemi COVID-19 ini secara perlahan mulai terbantu, berkurang atau menurun, dan kita sama-sama boleh kembali melakukan aktivitas yang kita butuhkan. Saya pikir ini yang menjadi concern saya untuk melihat dari perspektif saya atau dari cara pandang saya sebagai pribadi untuk hal yang sedang trending sampai saat ini dan masih terus dilakukan sampai target program serbuan vaksinasi COVID-19 ini selesai menurut target pemerintah. Oleh karena itu mari sama-sama kita dukung agar kita boleh kembali beraktivitas. Kalaupun pon jalan, kita juga bisa menyaksikan beberapa pertandingan dari cabur-cabur yang akan bertanding di kota Timika ini, dan dilanjutkan juga dengan kegiatan Pesperawi. Semua orang membutuhkan normalisasi dan semua orang tentu tidak ingin dikekang. Mari bersama dengan pemerintah, mari teguhkan niat kita untuk menjalani program vaksinasi ini supaya semuanya boleh mengalami apa yang diharapkan bersama. Ini yang saya mau sampaikan dan mudah-mudahan ini bermanfaat dan juga atas semua yang
saya pikirkan dan saya sampaikan tentu saja tidak sepenuhnya benar. Tapi setidaknya saya juga mau mengajak kita sekalian supaya memandang program vaksinasi COVID-19 ini sebagai bagian dari cara Tuhan juga untuk menyelamatkan kita. Jika tidak demikian, tentu Tuhan tidak akan memperkenankan ini dan semua ini tidak akan terjadi. Karena kita juga percaya wabah ini juga tidak terlepas dari apa yang sedang dikerjakan oleh Yang Maha Kuasa. Mungkin Tuhan mau mendidik kita, Tuhan mau membelajarkan kita supaya lebih akrab dengan keluarga, supaya lebih rendah hati untuk tidak jalan-jalan dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu ketika ada cara yang dipakai oleh pemerintah atau kesehatan dalam rangka mengurangi wabah ini atau menghentikan wabah ini, nah ini menjadi penting untuk kita pikirkan dan kita lakukan sama-sama. Ya, netizen itu yang menjadi hal prinsip dan penting dari komentar saya hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat dan menjadi berkat buat kita sekalian. Sampai jumpa lagi dengan saya, Samuan, di komentar berikutnya di besok hari. Samuan Top.